Pemirsa, Pusat Data Nasional mengalami serangan siber dengan ransomware pada 20 Juni 2024 lalu. Akibat peretasan tersebut, setidaknya data di 282 kementerian lembaga terkunci. Hanya beberapa tenan atau instansi yang memiliki backup data di PDN, pemerintah seolah saling lempar tanggung jawab terkait tak adanya backup data keseluruhan data di Pusat Data Nasional. Editorial View pada malam ini akan membahasnya bersama dengan narasumber kami melalui sambungan daring. Ada Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Heranov. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan Prime News malam ini di Editorial View. Mas Revo, apa saja catatan dari CNN Indonesia TV merespon gaduhnya peretasan PDN ini, Mas? Iya, Heranov, kita kan masih ingat pertama kali pada sekitar 2 minggu yang lalu ya, ketika tiba-tiba ada, ya kita bisa bilang pada waktu itu gangguan server di imigrasi yang mengakibatkan calon-calon para traveler yang tidak keluar negeri mengalami kesulitan. Pada waktu itu kita breaking news di jam-jam sekitar jam setengah 7 malam ya, jam 7 malam pada waktu itu, dan terhubung dengan Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Dan pada waktu itu kemudian kita tahu selanjutnya permasalahan di imigrasi pada waktu itu karena adanya server yang bermasalah di Pusat Data Nasional itu, di PDN. Dan kemudian kita tahu berikutnya perkembangannya PDN ini diretas dan mengalami serangan ransomware gitu ya. Hal yang tentu saja menjadi sebuah keprihatinan kita bersama karena kita tahu PDN ini sebenarnya kan dibuat pada waktu itu untuk melakukan efisiensi dan mempermudah digitalisasi ya di kalangan kementerian gitu. Dan ketika kemudian PDN ini diretas bermasalah, akibatnya lebih dari 280 kementerian dan lembaga, datanya kemudian menjadi bermasalah. Datanya menjadi tidak bisa dibuka lah, kira-kira seperti itu. Dan hacker atau peretasnya ini kemudian mengajukan meminta uang tebusan yang sekira-kira 31 miliar rupiah kepada pemerintah kalau misalkan pengen datanya kembali gitu ya. Hal yang sebenarnya juga belum tentu bisa dipastikan kalau misalkan dibayar apakah datanya bisa dikembalikan, dan kalau misalkan tidak dibayar apakah kemudian datanya akan mereka sebar keluar gitu. Ini tentu merupakan keprihatinan kita semua gitu. Karena PDN ini kan dibangun dan diresmikan sekitar November 2022 lalu. Kita tahu pada waktu itu pemberitaannya cukup, dan kita juga melakukan peliputan pada waktu itu memakan biaya 2,7 triliun. Nah, yang kemudian menambah keprihatinan adalah tidak adanya, kalau dalam pengakuan Kepala BSSN tata kelola yang kemudian disebut oleh Ketua Komisi 1 DPR adalah sebuah kebodohan karena tidak adanya backup data yang memadai. Hanya 2% dari total data-data yang ada yang sudah di-backup dan akhirnya bisa dikembalikan. Imigrasi salah satunya gitu ya yang kemudian berhasil mengembalikan. Tapi banyak dari kementerian lembaga yang bisa kita katakan kurang aware dengan kepedulian data ini gitu ya. Yang akhirnya membuat data-data kita gitu, data-data masyarakat yang ada di setiap kementerian lembaga itu saat ini posisinya tidak jelas gitu. Masih dalam posisi dalam tanda kutip tertawan oleh peretas. Nah, saya pikir ini juga kita pikir ini tentu sudah tidak waktunya lagi. Bagaimana kemudian saling lempar tanggung jawab kalau Menkominfo menyatakan ini tanggung jawab semua pihak. Tapi kalau CNN Indonesia melihatnya dari statement-statement para pejabat ini, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dari media, Mas, ini menyerotinya? Ya kalau kita melihat kan ketika PDN ini dibuat gitu ya, itu kan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, keamanan pengelolaan data, serta mempermudah akses data bagi instansi-instansi pemerintah gitu ya. Artinya memang seharusnya memang dalam hal ini keseluruhan pemerintah yang harusnya ikut saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan kritis yang sekarang terjadi ya, dalam peretasan kali ini.
kepolisian memiliki direktorat cyber gitu ya, yang tentu memiliki kemampuan untuk mengusut siapa sebenarnya yang melakukan peretasan dan melakukan uji forensik untuk mengetahui bagaimana asal mula kenapa ransomware ini bisa masuk dan kemudian siapa yang melakukan peretasan. Dan juga kemudian Badan Sandi dan Cyber Negara pasti juga memiliki kemampuan. Maka itu jika misalnya kementerian instansi pemerintah ini saling bekerja sama, seharusnya persoalan ini bisa paling tidak segera lebih cepat untuk teratasi. Gitu ya. Kominfo bisa menjadi stakeholder dan menjadi komando dalam urusan hal ini menjadi karena memang PDN ini kan pengelolaannya sebenarnya hulunya pada Kemenkominfo. Maka itu perlu ada orkestrasi khusus dalam hal ini kan. Dan pemerintah, instansi pemerintah gitu ya, presiden tentu bisa menurunkan kepada Kemenko Polhukam misalnya untuk melakukan koordinasi supaya data-data penting ini bisa dikembalikan lagi. Karena kan yang kita khawatirkan adalah jika memang data-data pribadi kita yang masuk dalam PDN dan juga tentu ada data-data strategis negara, jangan sampai kemudian itu menjadi masalah lebih besar di kemudian hari. Karena kemudian kita berharap unsur-unsur instansi dalam pemerintahan ini bisa saling berkoordinasi dan menelusuri dan memulihkan semua data-data dan yang sekarang terjadi. Karena memang dan ini tentu juga harus menjadi pelajaran penting bahwa backup data yang hanya 2% itu tentu menjadi keprihatinan. Karena kalau misalkan dalam dunia digital gitu ya, kita gembar-gembor menyampaikan bahwa kita masuk 4.0 dan sebagainya, digitalisasi dan sebagainya, tapi kemudian kita kurang memikirkan backup data dan segala macam resiko yang ada. Nah, tentu kali ini ujian ini tentu kita tidak berharap lagi di kemudian hari. Kalaupun misalkan semua data ini bisa dipulihkan, tentu kita berharap di masa depan tidak terjadi lagi karena 282 instansi pemerintah, kementerian lembaga yang saat ini datanya tersandra, gitu ya, dampaknya cukup memprihatinkan. Bagaimana misalnya di beberapa informasi, misalnya ketika data-data dari bahkan sampai urusan PPDB, penerimaan murid baru, ya, atau kemudian misalnya data-data mahasiswa yang mahasiswa di luar negeri terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, itu terdampak dari peretasan. Itu kita berharap kita saling bahu-bahu untuk memulihkan data yang sekarang tidak baik. Ya, melihat sikap langkah dari pemerintah yang tidak mau bayar tebusan ransomware tersebut, Mas Revo, apa kemudian yang akan terjadi potensinya? Mungkin kita bisa meng-highlight juga dari para pakar siber begitu ya. Kalau Indonesia melihatnya bagaimana potensi yang akan terjadi jika tebusan tidak dibayarkan? Ya, ini kan sebenarnya tentu harus dihitung betul. Apakah memang klaim yang meminta tebusan itu, kalau misalkan tebus, apakah memang datanya bisa dikembalikan? Dan kalau misalkan ternyata tidak ditebus, nanti apakah juga ternyata akan dibocorkan kemana-mana? Dan kalaupun misalnya ditebus, apakah backup, apakah pihak peretas sudah mengcopy data-datanya dan sebagainya itu ya. Saya pikir ini yang harus dipikirkan betul oleh pemerintah sebelum memutuskan apakah menebus atau tidak. Sejauh ini kan disampaikan bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan ya. Dan kita tentu berharap negara tidak kalah gitu ya, oleh peretas. Yang kita harapkan adalah negara dalam pemerintah dan segala macam unsur di dalamnya itu bisa lebih posisinya lebih kuat daya tawarnya dan untuk mencari siapa sebenarnya peretasnya,
mengusutnya dan kemudian bisa melakukan pemulihan data. Ya, bisakah kita melabeli dari standar keamanan siber sendiri masih belum berskala internasional saat ini, Mas Revo? Iya, ya ini sebenarnya kan juga eh, kita ini ya apa namanya, pahitnya kita bisa melihat bahwa kualitas kita dalam mengelola data digital ini ya masih segini, ya masih cukup segini. Nah itulah yang kemudian kita sebagai negara memiliki PR panjang gitu ya untuk melindungi data-data baik itu data warga negara maupun data-data milik strategis milik negara yang tersimpan di pusat data nasional. Ya, ya ini menjadi cermin bahwa kita masih ada di level yang seperti ini yang rupanya masih bisa terkalahkan oleh para peretas. Nah, banyak tentu di Indonesia ini kita meyakini sebenarnya banyak talenta-talenta bagus gitu ya terkait dengan sistem digital. Kita harapkan tentu pemerintah bisa meningkatkan kepedulian, keamanan data kita bersama ini dan sebisa mungkin merekrut talenta-talenta terbaik lah untuk pengelolaan data ini. Ya, terakhir mungkin ada dari CNN Indonesia TV melihat bagaimana kemudian langkah yang bisa diambil kalau kita katakan tadi Mas Revo mengatakan hanya 2% begitu yang sudah membackup data. Apakah mereka yang belum membackup data ini masih bisa di-backup? Karena kalau kita simak kutipan dari beberapa pengamat masih bisa membackup data-data lama. Apakah data lama ini masih bisa diselamatkan? Terakhir Mas Revo. Ya kalau misalkan kita melihat banyak saran dari banyak pakar-pakar digital dan juga pakar-pakar yang lain gitu ya. Melakukan backup data ini kan harus dilakukan dengan cara yang ya memang akan melelahkan, tapi saya pikir itu mau tidak mau harus dilakukan gitu. Ini menjadi pelajaran penting bagi semuanya, bahkan termasuk mungkin juga kita sebagai warga negara. Apakah kita sudah melakukan, karena kita dalam dunia sekarang ini kan backup data penting kita misalnya dari kartu keluarga, STNK, NIK, dan KTP, ijazah dan sebagainya. Apakah kita juga sudah memiliki backup datanya? Kalau misalkan sekarang semua sudah digitalisasi, kita pikir mau tidak mau memang tetap butuh penyimpanan lain yang jadi backup. Nah, itu dalam skala kita sebagai pribadi atau keluarga, ya. Dan tentu kementerian dalam skala yang lebih besar tentu harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kemudian ketika data-data yang hanya tersimpan di satu tempat kemudian menjadi bermasalah dan kemudian datanya menjadi yang lain tidak ada backup. Dan kita tentu menghimbau betul, ya, kita berharap betul semua kementerian, lembaga, instansi pemerintahan strategis itu bisa memiliki backup data sehingga kalaupun misalkan terjadi peretasan masih ada backup, masih ada cadangan ruang penyimpanan lain yang kemudian bisa dikumpulkan, diambil datanya dan tidak mengganggu layanan-layanan. Yang kalau yang kita rasakan kan selama ini adalah layanan publik ya, Rano. Yang kita tidak ketahui kan karena ini ada 280 kementerian dan lembaga, apakah kemudian data-data strategis negara itu juga ikut teretas, dan itu yang kita khawatirkan. Kalau dampak terhadap masyarakat, tentu data pribadi kita sekarang kita bertanya-tanya data pribadi kita apakah kemudian akan tersebar kemana-mana. Kalau kita melihat di beberapa percakapan gitu ya, dalam ini kan yang kita khawatirkan kan itu, kalau itu dari sisi kita sebagai warga negara. Nah tentu yang kita khawatirkan di sisi yang lain yang besar gitu ya, data-data strategis negara apakah itu juga ikut terletas atau tidak. Nah ini tentu menjadi, sekali lagi ini menjadi pelajaran penting sekali untuk melakukan keamanan data dan kemudian bagaimana jika ada yang bermasalah dalam server tersebut, apakah kita memiliki backup data atau tidak. Dan yang itu yang kita harapkan sekarang, dan yang dalam
semua yang kemarin muncul di rapat dengan Komisi 1, saya pikir itu semua yang harus follow up betul oleh semua kementerian dan lembaga instansi pemerintahan. Nah, terlihat betul kemarin bagaimana kelemahan-kelemahan kita, gitu ya, kekurangan-kekurangan kita dalam pengelolaan data ini terlihat saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Nah, itu harus menjadi pelajaran penting ke depan. Ya, itu tadi ya, secara mandiri kita harus pribadi juga harus menyelamatkan data kita sendiri dan juga keluarga begitu ya Mas Revo ya, membackup data pribadi dan juga masing-masing. Ini juga menjadi gambaran khusus untuk kita pribadi. Terima kasih Mas Revo Lusiriza, Wakil Pemret CNN Nation TV bersama kami di Editorial View Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.